Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai standarisasi umur. Berbicara mengenai ukuran tingkat kematian maupun tingkat kelahiran, pada dasarnya dua ukuran ini sangat dipengaruhi oleh komposisi demografis dari penduduk suatu wilayah. Contohnya, ketika kita berbicara mengenai tingkat kematian, risiko kematian penduduk lansia tentu saja akan berbeda dengan risiko kematian penduduk yang umurnya jauh di bawah mereka, di bawah yang lansia tadi. Sehingga ketika kita bicara mengenai suatu wilayah yang jumlah penduduk lansianya cukup tinggi atau proporsi penduduk lansianya cukup tinggi, maka secara rata-rata kemungkinannya di wilayah tersebut angka kematiannya akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah lainnya. Begitu juga dengan tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran ini akan sangat dipengaruhi sekali dengan besar kecilnya penduduk wanita usia subur yang tinggal di satu wilayah. Sehingga ketika kita bicara mengenai wilayah yang jumlah wanita usia suburnya relatif banyak, maka tingkat kelahirannya akan cenderung lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan dengan tingkat kelahiran di wilayah lainnya. Nah, untuk itu, ketika kita membandingkan dua ukuran ini di wilayah yang berbeda, ada kemungkinan perbedaan-perbedaan jumlah perbedaan-perbedaan dari tingkat kematian maupun tingkat kelahiran antar kedua wilayah tersebut itu dipengaruhi oleh kondisi struktur umur yang berbeda. Nah, agar kita bisa mendapatkan perbandingan yang proporsional, maka kita perlu melakukan standarisasi dari ukuran-ukuran tersebut. Nah, standarisasi yang umum digunakan adalah standarisasi dengan mengikuti pola sebaran struktur umur dari penduduk suatu wilayah. Berikut adalah contoh penghitungan untuk standarisasi struktur umur dari indikator kematian dan indikator kelahiran. Pertama, kita akan berbicara mengenai angka kematian. Angka kematian yang akan kita bahas di sini adalah CDR. CDR adalah growth rate, di mana indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah kematian dalam satu periode tertentu dibagi dengan total penduduk di periode waktu tersebut dikalikan dengan suatu konstanta. Konstanta ini adalah suatu bilangan yang dapat digunakan untuk mempermudah membantu kita membaca ukuran tersebut. Biasanya konstantanya itu bernilai 1000. Nah, untuk ukuran mortalitas atau kematian lainnya ada yang namanya ASDR. ASDR itu adalah angka kematian spesifik menurut umur tertentu. Jadi kalau kita bicara mengenai ASDRI, kita bicara mengenai angka kematian dari penduduk yang umurnya I. Yang ini bisa kita peroleh dari perbandingan antara jumlah kematian dari penduduk umur I dibagi dengan total penduduk di umur I tersebut. Nah, di mana kalau kita bicara mengenai jumlah kematian penduduk pada umur I, pada dasarnya bisa kita balik formula yang tadi sehingga kita bisa mendapatkan kematian penduduk umur I dari perkalian antara ASDRI dikali dengan penduduk umur I. Nah, di mana ketika kita menjumlahkan seluruh dari kematian-kematian penduduk umur I, maka kita akan mendapatkan total dari jumlah penduduk yang meninggal, atau D sama dengan jumlah dari DI. Nah, sehingga ketika kita bicara mengenai CDR, pada dasarnya CDR juga bisa kita hitung dari jumlah perkalian antara ASDRI dikalikan dengan PI dibagi dengan P yang dikalikan dengan suatu konstanta tertentu. Dalam melakukan standarisasi struktur umur, metode penghitungannya terdapat dua macam. Yang pertama adalah secara direct atau secara langsung, dan yang kedua adalah secara indirect atau secara tidak langsung. Penghitungan secara direct atau secara langsung dapat dilakukan ketika kita memiliki data SDR dari populasi yang sedang kita amati.
secara umum di sini kita akan membandingkan antara jumlah kematian yang diekspektasikan ketika struktur umur penduduk dari populasi yang kita amati mengikuti struktur umur dari populasi standar yang kita rujuk, yang nantinya akan kita bandingkan dengan total dari populasi standar yang kita rujuk. Atau secara umum kita bisa hitung dari jumlah dari ASDRI dari data yang kita punya, populasi yang kita punya, dikalikan dengan penduduk umur I dari populasi standarnya. Nantinya akan kita bagi dengan total dari penduduk standarnya. Di sini kita akan menggunakan data penduduk dari penduduk standar, sedangkan data dari populasi yang kita amati kita hanya menggunakan data ASDR-nya saja. Contohnya di sini kita akan coba melakukan standarisasi dari CDR dari 2 wilayah di India. Sebagai contoh, kita punya data kependudukan dari daerah Kerala dan Uttar Pradesh di India. Di sini kita ingin melakukan standarisasi terhadap CDR dari kedua wilayah ini, yang kita akan menggunakan penduduk India sebagai penduduk standarnya. Di sini informasi yang kita punya adalah kita punya data ASDRI untuk masing-masing kelompok umur dari daerah Kerala. Kemudian kita juga punya data ASDRI dari daerah Uttar Pradesh. Kemudian di sini kita juga punya informasi mengenai CDR dari Kerala yang bernilai 9 kematian dari 1000 penduduk. Kemudian CDR dari Uttar Pradesh yaitu 20 kematian dari 1000 penduduk. Nah, kemudian di sini kita juga punya penduduk India. Di sini datanya dalam ribuan. Jadi untuk penduduk 04 tahun berjumlah 88.632 penduduk. Nah, dari sini secara total penduduk India berjumlah 548.160.000. Nah, di sini kita akan coba membandingkan antara CDR dari Kerala dan Uttar Pradesh. Terlihat bahwa data awal kita punya CDR Kerala sebesar 9, sedangkan Uttar Pradesh sebesar 20,10. Secara langsung kalau kita bandingkan, Uttar Pradesh lebih tinggi dibandingkan dengan Kerala tingkat kematiannya. Tetapi ketika kita menggunakan struktur umur yang sama, apakah memang tingkat kematian di Uttar Pradesh ini lebih tinggi dibandingkan dengan Kerala? Kita belum tahu juga, karena nanti kita akan coba menghitungnya di sini. Nah, di sini karena kita punya data ASDR dari wilayah yang kita amati, yang kita observasi, Kerala dan Uttar Pradesh, maka kita bisa melakukan standarisasi secara langsung atau direct standardization. Nah, tadi dalam standarisasi secara langsung atau secara direct, di sini kita akan coba membandingkan antara jumlah dari perkalian antara ASDRI dari penduduk yang kita observasi dikalikan dengan jumlah penduduk umur I dari penduduk standarnya. Kemudian nanti akan kita jumlahkan, totalnya nanti akan kita bagi dengan total penduduk standarnya. Di sini contohnya adalah India. Maka untuk langkah pertama, maka kita akan coba mengalihkan antara ASDRI Kerala dengan penduduk I dari penduduk standarnya, yaitu penduduk India. Nah, di sini kita akan coba mengalihkan antara kolom 2 dan kolom 3. Dan di sini yang perlu diingat bahwa datanya di India ini, penduduk India dalam ribuan. Jadi ini nanti penduduknya harus kita kalikan dengan 1000, sedangkan ASDR-nya ini dalam bentuk ribuan juga, atau sudah kita kalikan dengan konstanta yang bernilai 1000. Sehingga kalau kita ingin menghitung jumlah kematiannya, maka data ASDR-nya harus kita bagi dia dengan nilai konstantanya, atau kita bagi dengan 1000. Nah,
Sehingga ketika kita mengalihkan antara kolom 2 dan kolom 3 penduduk standar dengan ASDR-nya, maka yang ribuan di penduduk standar dan ASDR yang harus kita bagi dengan 1000 itu bisa cancel out. Sehingga kita bisa langsung mengalihkan antara kolom 2 dan kolom 3. Sehingga di sini expected dates dari Kerala adalah tinggal kita kalikan antara kolom 2 dan kolom 3. Di sini kita dapati bahwa untuk penduduk umur 04 tahun, expected date-nya adalah berjumlah 2.171.484. Jadi ini adalah jumlah kematian yang diharapkan dari penduduk umur 04 tahun di Kerala ketika struktur umurnya mengikuti struktur umur penduduk India. Nah, ini penghitungannya akan kita lakukan terus ke bawah sampai dengan penduduk yang paling tua. Di sini karena formulanya sama dari atas hingga bawah, di sini untuk penghitungannya bisa kita copy paste. Oke, di sini kita sudah mendapatkan expected date dari masing-masing kelompok umur yang ada di Kerala. Nah, untuk total expected date-nya, maka kita akan melakukan penjumlahan dari kolom 4 ini. Kita summary dari umur 04 tahun sampai dengan umur 70 plus. Total kematian yang diharapkannya adalah berjumlah 5.254.299 kematian. Nah, sehingga standardized death rate secara direct yang kita hitung dari Kerala ketika kita menggunakan penduduk India sebagai penduduk standarnya adalah perbandingan antara total kolom 4 dibagi dengan total kolom 2, yaitu perbandingan antara jumlah expected date dibagi dengan jumlah dari penduduk standarnya yang nantinya akan kita kalikan dengan konstanta yaitu 1000. Nah, jadi di sini karena penduduk standar yang kita gunakan ini adalah dalam ribuan, pembaginya harusnya dalam ribuan, maka harusnya pembaginya juga harus kita kali 1000. Nah, kemudian nanti karena akan kita kalikan dengan konstanta yang bernilai 1000, maka 1000-nya yang tadi akan cancel out. Nah, jadi untuk penghitungannya supaya mudah, kita tidak akan menambahkan 1000 di dalam pembaginya atau penduduk standarnya, namun kita juga tidak akan mengalihkan angkanya dengan konstanta yang bernilai 1000. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya bahwa standardized death rate secara direct untuk Kerala ketika struktur umurnya mengikuti struktur umur dari penduduk India adalah sebesar 9,59 atau kematiannya adalah sejumlah antara 9 sampai dengan 10 kematian per 1000 penduduk yang ada di Kerala. Nah, ini tadi adalah di Kerala. Nah, kemudian cara yang sama juga bisa kita gunakan untuk menghitung standardized death rate secara direct atau secara langsung untuk Uttar Pradesh dengan menggunakan penduduk India sebagai penduduk standarnya. Nah, di sini sama juga. Pertama kita akan mengalihkan antara penduduk standar atau penduduk India dengan ASDR dari Uttar Pradesh, yaitu kolom 2 dengan kolom 5. Sama juga seperti tadi bahwa data penduduknya ini adalah dalam ribuan, harus kita kalikan dengan 1000. Kemudian ASDR-nya di sini ASDR yang sudah dikalikan dengan konstanta yang sebesar 1000. Jadi nanti ketika kita mengalihkan antara kolom 2 dan kolom 5, kita tidak perlu mengalihkan 1000 di sini dan kita bagi 1000 di sini karena itu bisa cancel out. Jadi di sini kolom 6 kita tinggal menghitung perkalian antara kolom 2 dikalikan dengan kolom 5.
Nah, penghitungan ini juga akan kita lakukan untuk umur-umur yang lebih tua sampai dengan kelompok umur yang terakhir. Karena formula penghitungannya sama, maka kita bisa copy paste dari formula yang sebelumnya. Oke, jadi ini adalah expected date atau kematian yang diharapkan di Uttar Pradesh ketika struktur umur penduduknya mengikuti struktur umur penduduk dari India. Nah, secara total expected date-nya adalah berjumlah, kita akan summary total seluruh dari kolom 6. Oke, yang sebesar 11.396.031 kematian yang diharapkan ketika struktur umur penduduk Uttar Pradesh mengikuti struktur umur penduduk India. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung standardized death rate secara direct dari Uttar Pradesh yang asalnya adalah kita akan membandingkan antara total kolom 6 expected date-nya dibagi dengan total kolom 2 dibagi dengan total penduduk dari standarnya yaitu India, dan kita kalikan dengan konstanta yang bernilai 1000. Dan karena tadi penduduk standarnya itu masih dalam ribuan, maka kita tidak perlu mengalihkan dia dengan konstantanya. Oke, nah secara direct, secara langsung tadi kita sudah menghitung tingkat kematian yang terstandar antara Kerala dan Uttar Pradesh dengan penduduk standarnya adalah India. Nah, di sini jika kedua wilayah sudah memiliki struktur umur yang sama, sudah terstandar dengan struktur umur yang sama, maka kita bisa membandingkan antara tingkat kematian antar dua wilayah ini. Nah, kalau kita lihat datanya, memang masih terlihat bahwa tingkat kematian di Uttar Pradesh masih lebih tinggi dibandingkan dengan di Kerala, yaitu 20,79 berbanding dengan 9,59. Kemudian, jika kita tidak memiliki data ASDR dari populasi yang kita amati, yang kita observasi, maka kita tidak bisa menghitung standarisasi secara langsung atau direct standardization. Nah, namun bukan berarti standarisasi tidak dapat kita lakukan. Jadi pada dasarnya nanti kita bisa meminjam ASDR dari populasi standarnya untuk membantu penghitungan standarisasi dari angka kematian yang akan kita hitung nantinya. Nah, secara umum formula penghitungannya adalah seperti ini. Jadi di dalam standardized secara indirect atau secara tidak langsung, di sini kita akan membandingkan antara jumlah kematian yang diobservasi dibandingkan dengan jumlah kematian yang diekspektasikan atau expected death dikalikan dengan CDR dari populasi standarnya. Nah, di mana tadi kita sudah bicara bahwa jumlah kematian ini bisa berasal dari perkalian antara ASDRI dikalikan dengan penduduk umur I yang kemudian kita jumlahkan totalnya. Nah, kemudian di sini penghitungan dari expected date-nya atau kematian yang diharapkan kita modifikasi bahwa di sini kita akan menghitungnya dari penjumlahan antara ASDRI dari penduduk standar dikalikan dengan penduduk umur I dari populasi yang kita observasi. Nah, kemudian nanti hasilnya akan kita kalikan dengan CDR dari penduduk standarnya. Nah, jadi di sini ketika kita bicara mengenai standarisasi secara tidak langsung, ada syarat populasi yang akan kita jadikan sebagai populasi standarnya atau populasi rujukannya, yaitu populasinya harus memiliki data ASDRI. Nah, karena kalau tidak punya data ASDRI, maka kita tidak bisa menghitung standarisasinya. Nah, cuma yang di sini yang perlu diingat bahwa
standarisasi secara tidak langsung ini, di sini kita meminjam ASDR dari populasi standarnya, kemudian kita juga meminjam CDR dari populasi standarnya. Nah, berikut ini adalah contoh penghitungan standarisasi secara tidak langsung. Contohnya kita punya data Kerala dari Uttar Pradesh lagi. Kemudian di sini misalkan kita tidak punya data ASDR dari penduduk Kerala maupun penduduk Uttar Pradesh. Jadi di sini kita hanya tahu berapa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umurnya dari masing-masing wilayah yang mau kita observasi, baik Kerala maupun Uttar Pradesh. Nah, kemudian kita juga hanya punya data total jumlah kematian di kedua wilayah tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan standarisasi agar bisa membandingkan antara tingkat kematian di antara Kerala dan Uttar Pradesh. Nah, karena kedua daerah ini tidak mempunyai data ASDR, maka kita akan meminjam ASDR dari penduduk populasi yang akan kita jadikan standar. Di sini contohnya kita punya data ASDR dari penduduk di India. Nah, sehingga penduduk India akan kita jadikan sebagai populasi standarnya. Nah, di sini di dalam standardized yang indirect ini, kita akan membandingkan antara jumlah kematian yang diobservasi. Di sini kita sudah punya datanya untuk Kerala dan Uttar Pradesh, yang akan kita bandingkan dengan jumlah kematian yang diekspektasikan ketika struktur umur dari Kerala maupun Uttar Pradesh mengikuti struktur umur dari penduduk standarnya, yaitu penduduk India, di mana penghitungannya adalah kita akan menjumlahkan perkalian antara ASDR dari penduduk standarnya dikalikan dengan penduduk umur I dari populasi observasi, yaitu di sini Kerala dan Uttar Pradesh. Jadi di sini kita akan coba mengalihkan antara kolom 2 dengan kolom 4 untuk menghitung expected death di Kerala. Oke, jadi sama seperti tadi bahwa ASDR yang di sini datanya adalah sudah dikalikan dengan konstanta yang bernilai 1000. Sedangkan populasi yang ada di sini ini dalam bentuk ribuan. Jadi harus kita kalikan dia dengan 1000 untuk total yang sebenarnya. Nah, karena tadi datanya yang ASDR itu sudah dikalikan dengan konstanta, maka untuk penghitungan expected death-nya harus kita bagi dengan konstantanya. Kemudian untuk penduduk ini juga dalam ribuan, sehingga untuk realnya harus kita kalikan dengan 1000. Maka ketika kolom 2 dikalikan dengan kolom 3, maka nilai 1000 dari kedua kolom ini bisa cancel out. Jadi kita bisa tidak menambahkan atau membagi 1000 di dalam penghitungannya, mengalihkan atau membagi 1000 di dalam pembagiannya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung mengalihkan antara kolom 2 dikalikan dengan kolom 3. Ini adalah jumlah kematian yang diharapkan di Kerala untuk penduduk umur 0-4 tahun ketika struktur umurnya mengikuti struktur umur dari penduduk India. Nah, di sini sampai bawah sini formula penghitungannya masih sama. Maka untuk menghitungnya kita akan melakukan copy paste dalam kolom 4. Ini adalah masing-masing expected death dari kelompok umur I. Nah, kemudian untuk totalnya bisa kita jumlahkan, kita summary dari seluruh nilai yang ada di kolom 4 ini. Oke, secara total nilainya berjumlah 327.716. Nah, sehingga di sini kita akan menghitung
indirect standardized death rate dari Kerala yang bisa kita hitung dari rasio dari jumlah kematian yang diobservasi, yaitu di sini 192.126 dibagi dengan kematian yang diekspektasikan, yaitu 327.716, yang nantinya akan kita kalikan dengan CDR penduduk standarnya, yaitu penduduk India. Nah, sehingga untuk mempermudah penghitungannya, pertama kita akan bandingkan, kita rasiokan antara actual date-nya dibagi dengan expected date-nya di Kerala. Nah, kemudian selanjutnya nilai rasio ini akan kita kalikan dia dengan CDR dari populasi rujukannya. Oke, jadi kalau secara tidak langsung tingkat kematian atau angka kematian yang distandarkan atau yang terstandar dari Kerala ketika standarnya mengikuti struktur umur dari penduduk India ini berjumlah 8,79 atau terdapat sekitar 8-9 kematian di antara 1.000 penduduknya. Nah, cara ini juga sama kita lakukan untuk Uttar Pradesh, sehingga di sini kolom 6 kita bisa mengalihkan antara kolom 2 dikalikan dengan kolom 5. Dan formulanya juga sama sampai ke bawah, maka di sini kita bisa copy formula ini, kemudian kita paste sampai dengan di bawah. Secara total, jumlah expected date di Uttar Pradesh adalah sebesar 1.441.740. Nah, di sini kita akan menghitung perbandingan antara kematian yang diobservasi dengan kematian yang diharapkan atau expected date-nya. Nah, rasio ini nanti akan kita kalikan dia dengan CDR dari populasi rujukannya. Di sini contohnya adalah India. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 2 buah angka kematian dengan standar struktur umur yang sama. Sehingga di sini kita bisa langsung membandingkan antara angka kematian di Kerala dan Uttar Pradesh. Dan ternyata tingkat kematian di Uttar Pradesh memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Kerala, yaitu 18,47 kematian per 1.000 penduduk dibandingkan dengan 8,79 kematian per 1.000 penduduk di Kerala.